Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Ridho yang akan sangat sibuk ketika Salwa sedang ngidam ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Ridho akhirnya mampu untuk menerima semua masa lalu Salwa. Ya, semua itu berkat Bu Yana ya kawan-kawan. Saat itu Ridho yang sedang diambang keraguan. Ridho menemui Bu Yana dan bertanya kepada Bu Yana, apakah dulu ayah Andre sempat menanyakan tentang masa lalu dari Bu Yana? Apakah ayah Andre tahu bahwa Bu Yana pernah menikah dengan Pak Rashid dan memiliki anak yaitu Ridho? Saat itu Bu Yana mengatakan bahwa ayah Andre itu mencintai Bu Yana dengan sepenuh hati. Dirinya tidak pernah mempermasalahkan tentang masa lalu dari Bu Yana. Dan bahkan dirinya pun tidak pernah membeda-bedakan Andre dan juga Ridho. Ayah Andre selalu sayang kepada Ridho dan juga Andre sama seperti anak kandung sendiri. Dari sana Ridho pun teringat tentang kenangan masa lalunya, di mana pada saat itu ketika Ridho terjatuh dari pohon mangga. Bahkan saat itu ayahnya pun langsung membawa Ridho ke rumah sakit. Bahkan saking takutnya terjadi sesuatu yang buruk kepada Ridho, ayah Ridho bahkan sampai tidak memakai alas kaki ya kawan-kawan. Dari sana Ridho akhirnya sadar bahwa memang mungkin ayah Andre pernah mengalami hal seperti ini, yaitu kekecewaan. Namun dirinya hanya fokus kepada kebahagiaan. Sehingga itulah hal yang harusnya dilakukan oleh Ridho. Meski saat ini Ridho kecewa karena tahu bahwa Salwa ternyata adalah mantan istri Fahri, namun Salwa saat ini adalah milik Ridho seutuhnya. Dan saat ini Ridho sedang berbahagia karena Ridho akan menjadi seorang ayah. Ya, pada akhirnya Ridho berhasil untuk mengalahkan pemikirannya ya kawan-kawan, berhasil untuk mengalahkan keraguannya. Akhirnya Ridho pun kini benar-benar sangat bahagia. Ridho kini fokus kepada Salwa dan juga calon anaknya ya kawan-kawan, daripada Ridho harus memikirkan tentang masa lalu Salwa. Ya, namun di episode sebelumnya Fahri lagi-lagi masih belum bisa move on dari Salwa ya kawan-kawan, dimana Fahri justru malah membelikan Salwa obat-obatan dan juga vitamin untuk kehamilan Salwa. Padahal di sisi lain Tania juga sedang berusaha untuk melakukan program hamil, namun sangat disayangkan ternyata Tania tidak akan pernah bisa hamil lagi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Momen-momen kehamilan Salwa ini pastinya akan sangat mengundang perhatian Ridho ya kawan-kawan, dimana ini adalah untuk yang pertama kalinya Ridho
akan memiliki seorang anak, kawan-kawan. Oleh karena hal itu, jika nanti Salwa ngidam, Ridho pasti akan menjadi orang yang paling sibuk, ya kawan-kawan. Mungkin Fahri dulu pernah mendampingi Salwa saat kehamilan Salwa yang pertama dan kedua. Namun, kali ini Fahri seharusnya tidak perlu ikut campur atas hal itu, karena biar bagaimanapun Ridho saat ini adalah suami dari Salwa. Dan kemungkinan besar Ridho nantinya akan semakin sering, ya kawan-kawan, untuk bepergian, karena Salwa bisa jadi tiba-tiba meminta sesuatu ini dan itu pada saat ngidam. Namun mungkin Ridho akan jauh lebih sulit, ya kawan-kawan, untuk memenuhi kebutuhan ngidam dari Salwa, karena bisa jadi Salwa itu ngidam makanan-makanan khas Semarang, ya kawan-kawan, seperti halnya tahu gimbal dan juga yang lainnya, makanan-makanan yang memang sangat Salwa sukai. Itulah yang nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ridho, ya kawan-kawan. Bahkan mungkin nantinya ketika Ridho tidak bisa menemukan makanan-makanan tersebut, bisa jadi Ridho akan meminta bantuan Bik Nur, ya kawan-kawan, untuk membuatkan makanan-makanan kesukaan Salwa yang saat ini sedang Salwa inginkan. Namun biasanya orang hamil itu akan selalu ngidam buah-buahan dan juga yang lainnya, ya kawan-kawan, seperti halnya mangga muda yang pastinya akan sangat sulit Ridho temukan. Ya, mungkin Ridho butuh perjuangan yang cukup keras, ya kawan-kawan, untuk bisa menemukan mangga muda. Apalagi jika memang saat ini sedang tidak musim mangga, pasti Ridho akan mencari kemanapun asalkan dirinya bisa menemukan mangga muda tersebut, karena biasanya orang hamil itu suka yang asam-asam, ya kawan-kawan, sehingga kemungkinan besar Salwa juga akan meminta hal itu. Ya, mungkin yang paling ekstrim adalah Salwa tiba-tiba kepingin makan mangga muda di tengah malam, ya kawan-kawan, karena orang hamil itu sangat tidak bisa ditebak, tiba-tiba kepingin sesuatu, dan bahkan ketika dirinya sudah diberi sesuatu tersebut, terkadang malah justru tidak dimakan. Nah, jadi nantinya Ridho akan menikmati momen-momen sebagai seorang ayah yang siaga, ya kawan-kawan, ketika dirinya harus selalu mendampingi Salwa yang sedang ngidam, ya kawan-kawan. Wah, pasti bakal seru banget nih kalau kehamilan Salwa itu tidak dipercepat, ya kawan-kawan. Ya, jika kehamilan Salwa dilakukan step by step atau perlahan-lahan, ya kawan-kawan, tidak langsung di skip sampai 9 bulan, pasti akan sangat seru, karena pastinya kita akan melihat momen-momen itu, ya kawan-kawan, momen-momen Salwa ngidam, momen-momen 4 bulanan, 7 bulanan, dan bahkan momen Salwa melahirkan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar, ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.